dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Intisari ilmu tasawuf. Wahai anakku yang tercinta, ketahuilah bahwasanya ilmu tasawuf itu mempunyai dua unsur. Apabila seseorang menghimpunkan kedua unsur itu, maka orang tersebut berhak untuk disebut sufi. Sufi artinya orang yang bertasawuf. Pertama, istiqamah. Istiqamah artinya dalam kurung tetap pendirian. Kedua, baik kelakuan dengan makhluk. Jadi pelajaran-pelajaran yang ada di dalam ilmu tasawuf itu adalah intinya agar kita bisa hidup ini istiqamah. Yang kedua, agar kita mempunyai akhlak yang baik dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tetap pendiriannya dan baik akhlaknya dengan manusia, serta ia bergaul dengan lemah lembut, maka orang itu ialah seorang sufi, seorang yang berilmu tasawuf artinya. Istiqamah bermakna bahwa ia mengorbankan segala kehendak nafsunya untuk mendapatkan keindahan pribadinya. Lebih mudah dipaham, istiqamah itu artinya adalah seseorang selalu berada di jalan lurus, di jalan takwa. Itu disebut orang yang istiqamah. Orang yang selalu berada di jalan yang lurus. Baik dia waktu kaya, waktu dia kaya, dia lurus. Jadi orang kaya yang lurus. Waktu dia miskin, dia pun miskin dalam keadaan lurus. Kemiskinan itu kadang membuat dia menyimpang dari jalan Allah. Nah, kekayaannya kadang membuat dia menyimpang dari jalan Allah. Waktu dia sehat, kadang menyimpang dari jalan Allah. Waktu dia sakit, dia pun tetap berada di jalan yang lurus. Nah, orang-orang yang berubah-ubah kelurusannya itu belum bisa mempunyai sifat istiqamah. Misalnya kalaunya orang ini kaya, nah ini lurus, bagus. Nah, begitu dia jatuh miskin, sudah berubah, sudah menyimpang ke sana kemari. Nah, sebaliknya ada orang yang waktu miskin bagus, lurus. Nah, sudah dia kaya, dia lupa karena kekayaannya itu. Nah, ini kada istiqamah. Waktu dia sehat, dia bagus, dia lurus. Nah, begitu dia sudah sakit, nah, waktu dia sakit, dia menyimpang. Dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk menghilangkan sakitnya itu. Nah, dia berbuat hal-hal yang menyimpang dari jalan Allah untuk menghilangkan kemiskinannya. Nah, ini kada punya sifat istiqamah itu. Jadi istiqamah selalu berada di jalan yang lurus. Istiqamah oleh para ulama disebutkan lebih baik daripada mempunyai 1000 karamah. Orang ini di sisi Allah lurus, dalam keadaan apapun dia lurus.
Itu lebih baik daripada orang yang kada lurus walaupun dia punya karamah. Walaupun dia bisa melipat waktu, bisa melipat tempat, walaupun dia bisa terbang, walaupun dia bisa jalan di air, tapi orang ini kada istiqamah. Nah, lebih baik istiqamah daripada karamat-karamat seperti itu. Nah, karena istiqamah ini hanya Allah berikan kepada para nabi, para rasul, para auliaul kibar, para aulia yang besar. Istiqamah itu sangat jarang, sangat sedikit manusia yang diberi Allah istiqamah. Kadang-kadang kita waktu senang kita bisa lurus. Nah, begitu kita marah sudah hilang keseimbangan kita. Nah, kita waktu marah tuh kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang sudah kada cucuk lagi, kata-kata yang kada sesuai lagi dengan syariat, itu sudah kada istiqamah. Orang yang istiqamah, orang yang selalu lurus baik dalam keadaan ridha, senang atau keadaan marah. Nah, seperti yang dilakukan oleh nabi kita, para nabi-nabi sebelumnya, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan senang, keadaan marah, tetap mereka berada di jalan yang lurus. Istiqamah. Rasulullah SAW bersabda, istaqimu, jar Nabi, istiqamahlah kalian. Istiqamah. Lalu ujar Nabi, walan tuhsu, dan kalian tidak bisa istiqamah itu. Kita kada bisa istiqamah itu selalu jalan yang lurus. Pasti ada kadang-kadang kita menyimpang. Walan tuhsu, lan itu nafi, lebih daripada sekedar tidak. Artinya sampai akhir masa kada akan bisa seseorang itu istiqamah. Istaqimu, istiqamahlah kalian, ujar Nabi, walan tuhsu, dan kalian tidak bisa istiqamah itu. Nah, lalu penjelasan hadis Nabi itu, illan tastati'ul istiqamah, ailan tastati'u al istiqamah illa bittaubah. Kalian tidak akan bisa istiqamah melainkan dengan tobat. Jadi tobat itu kadang menggugurkan istiqamah yang ada pada diri seseorang. Kalau lurus saja, itu Nabi aja nang kawa. Nabi kan maksum, terpelihara dari dosa. Lain pada Nabi, siapapun lain pada Nabi kada maksum, pasti ada melakukan kesalahan. Makanya jar Nabi kada bisa istiqamah itu kecuali dengan tobat. Nah, jadi tobat itu kadang menggugurkan istiqamah kita. Kita lurus lalu menyimpang, lakas bulik, lakas kembali. Nah, itu kadang menggugurkan istiqamah seseorang. Tetap orang itu bisa disebut orang yang istiqamah. Namun kada berbuat dosa sama sekali itu kada mungkin kalau kada Nabi. Nah, jadi orang-orang macam kita ini bisa istiqamah tapi dengan tobat. Bagus, nyimpang dikit, tobat kepada Allah. Lurus pulang, kadang nyimpang pulang sedikit, tobat lagi. Nah, itu kadang menggugurkan istiqamah yang ada pada diri kita itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, fastaqimu ilaih wastaghfiruh. Nah, Tuhan, istiqamahlah kamu dan mintalah ampun kepada Allah. Jadi minta ampun, lurus kita. Ada dosa, minta ampun kepada Allah. Ada dosa, minta ampun kepada Allah. Nah, kalau kita kada minta ampun, nah gugur istiqamah itu. Kada istiqamah lagi. Jadi selama kita jalan yang lurus, ada menyimpang, lakas minta ampun, nah kita masih dapat istiqamah itu. Manakala baik kelakuan dengan manusia pula, ialah bahwa engkau tidak memaksa manusia memperturutkan kehendakmu,
Bahkan sebaliknya engkau paksakan dirimu untuk melayani kehendak mereka selama tidak ada di sana perkara yang menyalahi syarat. Artinya berakhlak baik dengan manusia itu adalah orang yang kada mau tapahwal lawan orang. Kenapa kada mau tapahwal? Karenanya selalu menuruti apa yang menjadi orang. Selama itu kada menyimpang agama. Orang ka ini umpati, orang ka ini umpati, orang ka ini umpati. Selama itu kada menyimpang ajaran Allah. Nah, itu termasuk bagian daripada husnul khuluq, termasuk bagian daripada budi pekerti yang baik. Jadi pengertian budi pekerti akhlak yang baik itu secara sempurna hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada ada satupun makhluk Allah yang sempurna pribadinya, sempurna kebaikan akhlaknya selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain Rasulullah ini ada yang dapat kebaikan akhlak itu 10%. Ada yang dapat bagian dari Rasulullah itu 5%. Ada yang dapat bagian dari Rasulullah itu sekian persen. Yang punya 100% akhlak baik hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bawah kandungan baik akhlak, termasuk dalam baik akhlak, salah satunya ya tadi yang dijelaskan Imam Ghazali adalah engkau selalu menuruti kehendak orang lain selama kehendak itu baik menurut agama. Jangan memaksakan orang menuruti kehendak seorang, kecuali kehendak kita ini yang dibenarkan oleh agama. Nah, itu kita paksakan orang menuruti kehendak kita karena hanya kehendak kita ini yang sesuai menurut agama. Nah, itu boleh. Tapi kalau selama kehendak-kehendak ini dalam perkara yang dibolehkan, nah kita disuruh menuruti kehendak orang lain. Itu bagian daripada baik akhlak. Bagian dari baik akhlak. Nah, termasuk lagi bagian dari baik akhlak itu adalah memaafkan dan berbuat baik terhadap orang yang berbuat jahat. Ini orang berbuat jahat, dimaafkan. Imba dimaafkan pulang ditambah kebaikan. Nah, ini termasuk bagian daripada husnul khuluq. Orang ini sudah berbuat jahat lawan seorang, dimaafkan, imba dimaafkan didoakan pulang. Nah, contohnya mana berbuat jahat lawan seorang, dimaafkan, diberi pulang nasi, umpamanya. Itu bagian daripada baik akhlak yang tinggi. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berbuat jahat kepada beliau, nah beliau maafkan, bahkan beliau berbuat baik kepadanya. Itulah akhlak Nabi kita. Nah, kalau kadakawa menurut itu secara sempurna, turuti yang kedua, memaafkan dan tidak membalas orang yang berbuat jahat. Nah, ini termasuk baik akhlak juga. Orang berbuat jahat kepadanya, dimaafkannya dan kada dibalasnya kejahatan orang lain itu, walaupun inya kada berbuat baik kepadanya. Berbuat baik kada, cuma membalas kada juga. Nah, itu. Hanya salah ya dimaafkan, membaiki kada. Itu pun masuk dalam golongan baik akhlak juga. Nah, yang paling rendah daripada baik akhlak itu adalah kita bisa menjaga diri kita. Baik mata, telinga, tangan, mulut, kita jaga jangan sampai mengganggu, menyakiti orang. Itu pun bagian dari baik akhlak juga. Membuat baik kada terdengar, cuma kada usah menyakiti orang. Nah, ini tuh kada usah menyakiti orang, kada usah mengganggu orang.
kada biasa menyindir orang, kada biasa menyinggung orang, membuat baik kepada orang, ya kada juga. Ini masuk baik akhlak juga. Nah, sekurang-kurangnya baik akhlak itu adalah orang lain selamat dengan kita. Pokoknya orang-orang yang ada di sekitar kita selamat dari kejahatan tangan kita, selamat dari kejahatan mulut kita. Ini sudah masuk dalam baik akhlak juga. Jadi baik akhlak itu sesuatu yang sangat luas. Di dalamnya itu ada ribuan kandungan tentang baik akhlak. Karena sesuai dengan keadaan-keadaannya. Orang berumah tangga, laki bini kayak apa akhlak yang baik. Orang berjual beli kayak apa akhlak yang bagus. Orang yang bersedekah memberi kayak apa akhlaknya yang bagus. Orang yang bertetangga kayak apa akhlaknya yang bagus. Nah, baik akhlak itu yang menentukan adalah agama, bukan adat. Orang yang kadang-kadang dianggap baik akhlak menurut adat belum tentu baik menurut agama. Sidin tuh baik benar orang ngejar, kada tahu diurang. Itu belum tentu baik. Artinya orang kayak apa kasidin kada mau urusi. Itu belum tentu bagus. Menurut adat itu bagus. Orang hendak berbuat maksiat kah badannya juga. Orang hendak kelakuan cemini kah kada mau urus. Nah, itu menurut adat dianggap baik. Tapi menurut agama itu justru tercela. Nah, jadi menurut agama tercela. Jadi yang menentukan baik akhlak, buruk akhlak itu agama. Ukurannya bukan ukuran adat, bukan ukuran kehendak seorang. Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'min la yudriku bi husnil khuluq darajatas shaim al-qaim." Ujar Nabi, orang yang beriman itu dengan baik akhlak dia memperdapati derajat orang yang puasa dan bangun malam. Ini orang puasa jagawiannya, malam tahajud aja. Cuma orang ini di hatinya ada dengki. Ada dengki. Ada yang satunya lainnya kada puasa, kada tahu di puasa sunat, kada tahu. Paling puasa nang wajibnya. Sembahyang tahajud kada malam. Tapi hatinya baik. Hatinya kada ada tujuan jahat kepada orang. Nah, ini orang lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang puasa dan tahajud itu. Jadi seseorang yang mukmin itu bisa melebihi derajat orang yang penyembah yang pemuasa dengan sebab kebaikan akhlaknya. Kan dikisahkan ada dalam kisah yang masyhur seseorang yang selalu beribadah kepada Allah. Nah, beribadah juga wiannya orang ini. Lalu mengurung kucing. Kan kucing dikurungnya, diberi makaninya kada, diminuminya kada, kucing ini mati. Ada orangnya ahli puasa, ahli sembahyang, matinya apa? Ke neraka. Nah, kada baik akhlak, padahal lawan binatang aja. Ada yang satu ini pelacur. Nah, pelacur ini satu hari berjalan melihat ada anjing kehausan. Nah, anjing kehausan, dipaculnya sepatunya, dicarinya banyu lawan sepatunya itu, diminum makannya ke anjing kehausan tadi. Ini akhlak baik walaupun dengan anjing. Nah, akhirnya di akhirat ini si pelacur diampuni Allah dosanya karena baiknya akhlak itu. Nah, jadi jar Nabi, orang yang beriman yang baik akhlak walaupunnya kada pa ibadat orangnya tapi akhlaknya bagus, itu lebih dihargai Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi akhlaknya kada bagus.